Aku naik pesawat seperti biasa. Sampai seorang pramugari membisikkan, "Jangan naik hari ini," sambil menyelipkan tisu ke tanganku. Aku turun. Beberapa menit kemudian, pesawat itu mengalami insiden mengerikan. Yang membuatku merinding, pramugari itu ternyata sudah lama meninggal. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa, tanpa tanda apapun yang mencurigakan. Aku memesan tiket pesawat secara mendadak karena sebuah urusan penting yang tak bisa ditunda lagi. Keputusan itu diambil dengan cepat, tanpa banyak pertimbangan, seolah waktu memaksaku bergerak. Sejak pagi, semua berjalan normal. Koper kecil, dokumen di tas, dan jam yang terus mengejar. Namun meski segalanya tampak wajar, ada sesuatu yang terasa janggal bahkan sebelum aku berangkat dari rumah. Perasaan yang samar namun mengendap di dada. Begitu memasuki area bandara, suasana khas langsung menyambutku. Derap langkah penumpang, roda koper yang beradu dengan lantai, dan suara pengumuman penerbangan yang bersahutan memenuhi udara. Layar keberangkatan berkedip menampilkan jadwal yang terus berubah. Namun di tengah keramaian itu, aku justru merasa terasing. Dadaku terasa berat, napasku sedikit pendek, seperti ada tekanan tak terlihat yang menekan dari dalam. Aku berhenti sejenak, menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanyalah reaksi tubuh karena kurang istirahat. Aku bukan orang yang takut terbang. Bertahun-tahun bepergian dengan pesawat membuatku terbiasa dengan turbulensi, keterlambatan, bahkan situasi darurat kecil. Tapi kali ini berbeda. Langkah kakiku terasa lebih lambat, dan setiap kali mendengar suara pengumuman, jantungku berdetak lebih keras dari biasanya. Ada kegelisahan yang tak memiliki bentuk, tak punya alasan jelas, namun terus mengikutiku seperti bayangan. Semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin kuat rasa itu muncul. Saat duduk di ruang tunggu, mataku menatap keluar jendela besar bandara, memandangi pesawat-pesawat yang parkir berjajar. Mesin-mesin raksasa itu biasanya memberiku rasa aman, simbol teknologi dan kendali manusia atas langit. Namun hari itu, pemandangan tersebut justru menimbulkan rasa asing. Tanganku tanpa sadar mengepal, lalu kubuka lagi. Aku mencoba sibuk dengan ponsel, membaca pesan, mengecek ulang tiket, tapi pikiranku tak benar-benar hadir di sana. Beberapa kali muncul dorongan aneh untuk bangkit dan pergi, seolah tubuhku ingin menjauh dari tempat itu. Namun logikaku segera mengambil alih. Aku menertawakan diriku sendiri dalam hati, menyebut semua ini sebagai kecemasan tak berdasar. "Kau hanya lelah," bisikku. "Terlalu banyak pikiran." Aku memilih percaya pada penjelasan paling masuk akal, menolak mendengarkan intuisi yang berteriak pelan namun konsisten. Tanpa kusadari, inilah momen terakhir di mana aku masih bisa mundur tanpa konsekuensi apapun. Hari itu memang tampak biasa di permukaan, tetapi perasaan ganjil yang muncul sejak langkah pertamaku di bandara ternyata bukan sekadar ilusi. Ada sesuatu yang mencoba memperingatkanku, sesuatu yang belum kupahami saat itu. Dan keputusan untuk mengabaikannya akan membawaku ke rangkaian peristiwa yang sama sekali tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pengumuman boarding akhirnya terdengar, memanggil penumpang untuk bersiap memasuki pesawat. Aku bangkit dari kursi ruang tunggu dengan perasaan yang masih belum sepenuhnya tenang. Meski aku telah berusaha meyakinkan diri bahwa semua kegelisahan sebelumnya hanyalah kelelahan, langkah kakiku terasa berat saat bergerak menuju gate. Setiap meter yang kulewati seperti menyeret keraguan yang belum terjawab, seolah ada bagian dari diriku yang masih ingin berhenti dan berbalik arah. Antrian penumpang mengular perlahan. Wajah-wajah lelah, terburu-buru, dan acuh tak acuh saling berpapasan tanpa saling mengenal. Aku berdiri di tengah barisan itu, memegang boarding pass dengan tangan sedikit berkeringat. Suara petugas memeriksa tiket terdengar rutin dan datar, namun di telingaku terdengar menggema. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat giliranku tiba, aku melangkah menuju pintu pesawat. Di sanalah aku pertama kali melihat pramugari itu berdiri. Senyumnya profesional, tubuhnya tegap, seragamnya rapi, tidak ada yang tampak aneh. Namun ketika matanya bertemu dengan mataku, sesuatu berubah. Tatapannya tak seperti tatapan pramugari lain yang sekadar menyambut penumpang. Ada keterkejutan singkat, lalu kegelisahan yang tak sempat ia sembunyikan. Aku melambat tanpa sadar. Matanya terus menatapku, terlalu lama untuk sekadar formalitas. Senyumnya memudar, bibirnya sedikit mengatup, dan alisnya berkerut halus.
Detik itu terasa ganjil. Seperti waktu berhenti sejenak hanya untuk kami berdua. Aku sempat berpikir mungkin ada masalah dengan tiketku, atau namaku tercantum dalam daftar khusus. Namun ia tidak mengatakan apapun. Saat aku hampir melewatinya, tubuhnya sedikit condong ke arahku. Gerakannya halus, nyaris tak terlihat oleh penumpang lain. Tangannya menyentuh lenganku sebentar. Sentuhan yang singkat namun cukup membuatku terkejut. Di saat yang sama, ia menyelipkan sesuatu ke telapak tanganku. Sebuah tisu putih yang dilipat kecil. Gerakannya begitu cepat, begitu terlatih, seolah ia telah merencanakannya dengan matang. Bibirnya bergerak sangat pelan, hampir tanpa suara. Namun kata-kata itu jelas tertangkap oleh telingaku. Jangan naik pesawat hari ini. Aku membeku. Darahku seakan berhenti mengalir. Suara di sekelilingku mendadak jauh, seperti tertutup dinding tebal. Aku menatap wajahnya, berharap ia akan tersenyum dan mengatakan bahwa itu hanya candaan. Namun yang kulihat justru sorot mata penuh keseriusan, bahkan ketakutan. Sebelum aku sempat bertanya, ia sudah kembali berdiri tegak. Senyumnya kembali terpasang, menyambut penumpang berikutnya seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seorang pria di belakangku mendesah tak sabar, mendorong antrian agar terus bergerak. Aku berdiri di ambang pintu pesawat, terjebak di antara logika dan firasat, di antara langkah maju dan keinginan kuat untuk mundur. Tanganku mengepal di sekitar tisu itu. Jantungku berdegup begitu keras hingga aku takut orang lain bisa mendengarnya. 1000 pertanyaan berputar di kepalaku. Siapa dia? Mengapa dia mengatakan itu padaku? Apakah ini lelucon kejam? Atau peringatan sungguhan? Aku menoleh ke belakang, lalu ke depan lorong kabin pesawat yang sempit dan panjang, seperti mulut gelap yang menungguku masuk. Akhirnya, dengan tubuh masih gemetar, aku melangkah masuk ke dalam pesawat. Namun langkah itu terasa salah. Aku belum duduk, belum menyimpan barang, bahkan belum menoleh ke kursiku. Aku hanya berdiri sejenak di lorong, lalu perlahan membuka tisu yang masih kugenggam erat sejak pintu boarding. Tulisan tangan dengan tinta biru mulai terlihat di balik lipatannya. Saat membaca kalimat pendek di dalam tisu itu, seluruh keyakinanku runtuh seketika. Kata-kata itu sederhana, namun maknanya menghantam lebih keras daripada teriakan. Di detik itulah aku sadar, perasaan ganjil sejak pagi bukanlah kebetulan. Ini bukan kecemasan biasa. Ini adalah peringatan, dan waktu untuk memilih semakin sempit. Aku berdiri kaku di lorong pesawat, sementara penumpang lain terus bergerak di belakangku. Dengan tangan gemetar, aku membuka lipatan tisu yang tadi diselipkan pramugari itu. Kertas tipis itu terasa dingin di telapak tanganku, seolah membawa pesan yang tak seharusnya ada di dunia nyata. Nafasku tertahan ketika tulisan tangan itu mulai terbaca. Hurufnya kecil namun ditekan kuat, seakan ditulis dengan perasaan tergesa dan penuh ketakutan. Di dalam tisu itu hanya ada satu kalimat pendek. Aku sudah melihat ini sebelumnya. Tolong turun. Aku menelan ludah. Kalimat itu sederhana, namun membuat dadaku seakan diremas kuat. Melihat apa sebelumnya? Pikirku panik. Tidak ada tanda tangan, tidak ada penjelasan lanjutan. Justru ketidakjelasan itulah yang membuat pesan ini terasa semakin mengerikan. Penumpang di belakangku mulai menunjukkan tanda tidak sabar. Seorang awak kabin lain memandangku dengan heran, mungkin mengira aku kebingungan mencari kursi. Namun aku tak bergerak. Otakku seperti terbelah dua. Satu sisi menertawakan diriku sendiri. Mana mungkin percaya pada pesan misterius dari orang asing. Sisi lain berteriak agar aku segera turun sebelum terlambat. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Pesawat ini telah melalui pemeriksaan. Ratusan orang akan naik. Pramugari itu pasti hanya bercanda atau salah orang. Namun setiap kali aku mencoba meyakinkan diri, tatapan matanya kembali terbayang jelas. Bukan tatapan orang yang bercanda, melainkan seseorang yang tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Tanganku mulai dingin. Keringat mengalir di punggung meski suhu kabin terasa sejuk. Aku melirik ke arah pintu pesawat yang masih terbuka. Di luar sana, landasan terlihat terang, normal, seperti tak ada bahaya apapun. Namun firasat sejak pagi kembali menyeruak, kali ini lebih kuat, lebih mendesak, seolah waktu benar-benar hampir habis. Apa yang akan terjadi jika aku tetap duduk? Pertanyaan itu berulang di kepalaku. Aku membayangkan diriku terbang dengan perasaan was-was,
Menyesal karena mengabaikan peringatan ini. Bayangan buruk muncul tanpa bisa kucegah. Jantungku berdetak semakin kencang, sampai rasanya seperti ingin meloncat keluar dari dada. Akhirnya, sebelum keberanianku hilang, aku mengangkat tangan dan memanggil awak kabin. Suaraku terdengar lebih kecil dari yang kuharapkan. Aku mengatakan bahwa aku tiba-tiba merasa sangat tidak enak badan, pusing, dan takut pingsan di udara. Kalimat itu keluar terbata-bata, bercampur antara kebohongan dan kepanikan yang sebenarnya. Awak kabin itu menatapku sejenak, lalu mengangguk dengan ekspresi profesional. Ia memanggil petugas lain dan memintaku menunggu. Beberapa penumpang memandangku dengan kesal, ada pula yang tampak heran. Aku tak peduli. Dalam kepalaku hanya ada satu tujuan, keluar dari pesawat itu secepat mungkin. Saat aku akhirnya diarahkan kembali ke pintu pesawat, kakiku terasa lemas. Aku melangkah turun satu persatu, seolah setiap anak tangga adalah keputusan yang mengubah masa depanku. Sesampainya di luar, aku menoleh sekali lagi ke dalam kabin. Lorong itu kini terlihat sunyi, dingin, dan menutup perlahan seiring pintu yang akan ditutup. Begitu kakiku kembali menginjak lantai bandara, tubuhku langsung terasa lunglai. Aku selamat, setidaknya untuk saat ini. Namun aku belum tahu bahwa keputusanku barusan bukan hanya menyelamatkanku dari rasa cemas, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang sebentar lagi akan membuat seluruh dunia di sekitarku berubah drastis. Aku duduk terpaku di kursi ruang tunggu dekat gate. Tubuhku masih gemetar meski sudah jauh dari dalam pesawat. Nafasku belum sepenuhnya teratur, jantungku masih berdetak tidak normal. Di sekelilingku, aktivitas bandara berjalan seperti biasa. Orang berlalu lalang, petugas bercakap, koper ditarik. Namun bagiku, dunia terasa seperti bergerak terlalu cepat. Keputusan yang kuambil barusan terasa begitu besar. Seolah aku baru saja melompati garis tak terlihat yang memisahkan hidup dan sesuatu yang lain. Beberapa menit pertama kulewati dengan menatap kosong ke arah landasan. Pesawat yang tadi hendak kunaiki masih terparkir, pintunya kini tertutup rapat. Dari kejauhan, aku bisa melihat petugas darat melakukan pemeriksaan terakhir. Tidak ada tanda bahaya. Tidak ada kepanikan. Justru ketenangan itulah yang membuatku semakin gelisah. Jika memang tidak ada apa-apa, mengapa perasaanku sejak pagi begitu menekan? Aku meremas tisu kecil itu di saku jaketku. Pesan singkat di dalamnya terus terngiang di kepalaku. Aku sudah melihat ini sebelumnya. Kalimat itu terasa semakin berat maknanya. Melihat apa? Kapan? Bagaimana mungkin seorang pramugari, atau siapapun dia, mengatakan hal seperti itu dengan begitu yakin? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban, menambah tekanan di kepalaku. Tak lama kemudian, pengumuman keberangkatan pesawat terdengar. Pesawat itu akhirnya bergerak perlahan meninggalkan gate. Aku menatapnya tanpa berkedip, mengikuti setiap gerakannya hingga berhenti sejenak di landasan. Ada perasaan aneh menjalari tubuhku, campuran antara lega dan ketakutan yang belum tuntas. Lega karena aku tidak ada di dalamnya. Takut karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat pesawat itu mulai melaju dan akhirnya terangkat ke udara, tanganku bergetar hebat. Aku menyadari satu hal yang membuat tenggorokanku tercekat. Jika aku salah, aku hanya akan menjadi orang yang panik tanpa alasan. Tapi jika aku benar, aku bahkan tak berani menyelesaikan pikiran itu. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri, namun firasat buruk justru semakin kuat. Sekitar 30 menit kemudian, suasana bandara mulai berubah perlahan. Beberapa petugas terlihat bergerak lebih cepat dari biasanya. Bisik-bisik terdengar di antara staf. Aku melihat beberapa orang menatap layar monitor dengan ekspresi tegang. Awalnya aku mengira itu hanya masalah operasional biasa, keterlambatan atau perubahan jadwal. Namun naluriku mengatakan, ini bukan hal sepele. Lalu tiba-tiba, layar besar di ruang tunggu menampilkan breaking news. Aku mendongak refleks. Kalimat di bagian bawah layar membuat kakiku terasa lemas. Pesawat tujuan yang baru saja lepas landas dilaporkan mengalami gangguan serius di udara. Dunia seakan berhenti berputar. Suara di sekitarku menghilang, digantikan dengung panjang di telingaku. Beberapa penumpang berteriak kecil. Ada yang menutup mulut, ada pula yang langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon dengan tangan gemetar. Aku hanya duduk terpaku, mataku menatap layar tanpa berkedip. Pesawat itu, pesawat yang seharusnya kutumpangi,
kini berada dalam situasi darurat. Dadaku sesak, napasku terengah, dan air mata tanpa sadar menggenang. Pengumuman lanjutan menyebutkan bahwa pesawat tersebut berusaha melakukan pendaratan darurat. Tidak disebutkan detail, tidak ada kepastian. Ketidakjelasan itu justru menjadi teror tersendiri. Aku menunduk, kedua tanganku menutupi wajah. Jika aku naik tadi, pikiranku berhenti sampai di sana. Tubuhku bergetar hebat, menyadari betapa tipisnya jarak antara diriku dan kemungkinan terburuk. Di tengah kekacauan batin itu, satu wajah terus muncul di benakku, pramugari yang membisikkan peringatan itu. Tatapannya, suaranya, dan tisu kecil di tanganku kini terasa seperti kunci dari semua yang terjadi. Aku belum tahu siapa dia sebenarnya. Namun satu hal mulai terasa jelas, keputusanku turun dari pesawat bukanlah kebetulan. Dan kebenaran yang akan terungkap setelah ini akan jauh lebih mengejutkan dari yang bisa kubayangkan. Kabar pendaratan darurat itu terus terngiang di kepalaku. Meski akhirnya diumumkan bahwa pesawat berhasil mendarat dengan kondisi darurat dan beberapa penumpang mengalami luka serius, kakiku tetap terasa lemas. Aku selamat, tapi perasaan selamat itu bercampur dengan ketakutan yang belum usai. Satu pikiran terus menghantuiku tanpa henti. Pramugari itu tahu. Dan jika ia tahu, maka aku harus menemukannya. Dengan tangan masih gemetar, aku bangkit dari kursi dan menghampiri meja informasi maskapai. Aku menjelaskan bahwa aku adalah penumpang yang batal terbang dan ingin bertemu dengan pramugari yang bertugas di pintu boarding. Petugas itu mendengarkanku dengan wajah serius, lalu mulai memeriksa data di komputernya. Ketukan jarinya di papan ketik terdengar begitu keras di telingaku. "Apa ciri-cirinya?" tanya petugas itu. Aku menjelaskan sejelas mungkin. Tingginya, wajahnya, rambutnya yang tersisir rapi, dan terutama sorot matanya yang tak biasa. Petugas itu mengangguk pelan, lalu kembali menatap layar. Beberapa detik berubah menjadi menit. Aku bisa merasakan kegelisahan merambat naik ke tenggorokanku. Setelah beberapa saat, petugas itu menggeleng pelan. "Maaf, tidak ada pramugari dengan ciri tersebut yang tercatat bertugas di penerbangan ini," katanya hati-hati. Aku spontan membantah. Aku yakin dengan apa yang kulihat. Aku berbicara dengannya. Ia menyentuh lenganku. Ia memberiku peringatan. Ini bukan hal yang bisa keliru. Petugas itu lalu memanggil rekannya yang lebih senior. Mereka memeriksa ulang daftar kru, bahkan mencocokkannya dengan jadwal shift hari itu. Hasilnya sama. Nama pramugari itu tidak ada. Dadaku terasa sesak. Jika bukan kru resmi, lalu siapa perempuan yang berdiri di pintu pesawat dan menyambut penumpang? Aku berjalan menjauh dengan langkah goyah. Kepalaku pening oleh pertanyaan yang tak terjawab. Bandara yang tadi terasa ramai kini seperti tempat asing. Setiap pramugari yang lewat membuatku refleks menoleh, berharap, atau takut, melihat wajah yang sama. Namun tak satu pun menyerupainya. Seolah perempuan itu hanya muncul untuk satu tujuan, lalu menghilang tanpa jejak. Aku duduk kembali, menunduk, dan tanpa sadar meremas tisu kecil yang masih kusimpan. Saat kubuka kembali, tulisan itu tampak semakin jelas, seolah baru saja ditulis. Aku sudah melihat ini sebelumnya. Kalimat itu kini terasa mengerikan. Melihat kecelakaan? Melihat kematian? Atau melihat nasibku sendiri jika aku tetap naik pesawat? Beberapa jam kemudian, suasana bandara dipenuhi wartawan. Kamera dan mikrofon terlihat di berbagai sudut. Berita tentang insiden itu mulai menyebar luas. Aku mendengar potongan percakapan tentang kepanikan di udara, jeritan penumpang, dan kondisi darurat di kokpit. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk pikiranku, karena semua itu seharusnya kualami sendiri. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku mulai menyadari satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Tidak ada satupun orang lain yang tampaknya menyadari keberadaan pramugari itu selain aku. Tidak ada penumpang lain yang membicarakannya. Tidak ada saksi. Seolah-olah hanya aku yang dipilih untuk menerima peringatan tersebut. Saat itulah ketakutan berubah menjadi kesadaran yang jauh lebih dalam. Perempuan itu bukan sekadar pramugari biasa. Entah bagaimana caranya, ia tahu apa yang akan terjadi. Dan jika benar ia telah melihat ini sebelumnya, maka kebenaran tentang siapa dirinya, dan mengapa ia memperingatkanku, akan menjadi hal paling mengejutkan dalam hidupku. Sesuatu yang akan terungkap, sedikit demi sedikit.
Hari mulai beranjak malam ketika aku akhirnya meninggalkan bandara. Namun pikiranku tertinggal di sana. Insiden pendaratan darurat itu terus diputar berulang-ulang oleh media, sementara satu sosok tak henti muncul di benakku, pramugari misterius itu. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, tatapannya kembali hadir, tajam, penuh urgensi, seolah ia tahu waktu kami sangat terbatas. Keesokan harinya, rasa penasaran itu berubah menjadi dorongan yang tak bisa kutahan. Aku kembali ke bandara, bukan sebagai penumpang, melainkan sebagai seseorang yang mencari jawaban. Aku mendatangi kantor layanan maskapai dan meminta informasi lebih lanjut tentang sejarah penerbangan di rute yang sama. Awalnya mereka menolak memberi detail. Namun setelah melihat keseriusanku, seorang petugas senior memintaku duduk dan menurunkan suaranya. Beberapa tahun lalu, katanya pelan, pernah terjadi kecelakaan fatal di rute ini. Kalimat itu saja sudah cukup membuat tengkukku merinding. Ia melanjutkan bahwa sebuah pesawat dengan jadwal hampir identik mengalami masalah serius di udara dan tak semua penumpang berhasil diselamatkan. Berita itu sempat besar, namun perlahan tenggelam di telan waktu. Aku menelan ludah, merasakan firasat buruk mulai menemukan bentuknya. Aku memberanikan diri bertanya tentang kru kabin di kecelakaan itu. Petugas itu terdiam sejenak, lalu membuka laci dan mengeluarkan berkas lama. Ia menunjuk satu foto. Salah satu pramugari yang bertugas meninggal dunia saat kejadian, ucapnya lirih. Tanganku mulai gemetar sebelum mataku benar-benar fokus pada foto tersebut. Begitu kulihat wajah di foto itu, dunia seakan runtuh di sekelilingku. Nafasku tercekat, jantungku berdentum liar. Wajah itu sama. Garis wajahnya, sorot matanya, bahkan senyum kecil di sudut bibirnya. Semuanya identik dengan perempuan yang memperingatkanku di pintu pesawat. Aku menutup mulutku, menahan teriakan yang nyaris lolos. Ini tidak mungkin, bisikku hampir tak terdengar. Petugas itu menatapku dengan ekspresi aneh, lalu bertanya apakah aku mengenalnya. Aku tak langsung menjawab. Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa aku baru saja berbicara dengan seseorang yang menurut catatan resmi telah meninggal bertahun-tahun lalu? Bahkan bagiku sendiri, kenyataan itu terdengar mustahil. Aku meminta salinan nama dan tanggal kejadian itu. Saat membacanya, satu detail membuat kakiku semakin lemas. Tanggal kecelakaan tersebut jatuh di hari yang sama dengan jadwal penerbanganku kemarin, hanya berbeda tahun. Polanya terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Seolah sejarah mencoba terulang, dan seseorang berusaha menghentikannya. Aku teringat kalimat di tisu itu. Aku sudah melihat ini sebelumnya. Kini maknanya terasa mengerikan. Ia bukan sekadar melihat kemungkinan. Ia pernah mengalaminya. Ia tahu bagaimana rasanya berada di dalam pesawat itu saat semuanya terlambat. Dan entah bagaimana caranya, ia memilih kembali, bukan untuk dirinya, tapi untuk menyelamatkan orang lain. Perasaan syok bercampur rasa haru yang sulit dijelaskan. Jika benar perempuan itu adalah pramugari yang meninggal dalam kecelakaan lama, maka kehadirannya kemarin bukanlah hal kebetulan. Aku mulai bertanya-tanya mengapa aku yang dipilih. Apakah hanya karena aku mau mendengarkan? Atau karena ada sesuatu dalam hidupku yang belum selesai? Saat aku melangkah keluar dari kantor maskapai itu, dunia terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat, namun juga lebih bermakna. Aku selamat bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena seseorang, atau sesuatu, menolak membiarkan tragedi itu terulang sepenuhnya. Dan aku belum tahu, apakah pertemuanku dengannya benar-benar telah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Sejak hari itu, hidupku tak pernah benar-benar kembali normal. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan asing, seperti seseorang yang diberi kesempatan kedua tanpa pernah memintanya. Fakta bahwa aku masih hidup, sementara namaku seharusnya ada dalam daftar penumpang pesawat itu, terasa menekan dada. Aku mulai memahami satu hal yang sulit diterima. Aku selamat bukan karena kebetulan, melainkan karena seseorang sengaja menghentikanku. Berita lanjutan tentang insiden penerbangan itu terus bermunculan. Media menyebutkan betapa kritisnya situasi di udara, bagaimana kepanikan menyebar di dalam kabin, dan bagaimana beberapa penumpang harus dirawat intensif. Setiap detail terasa seperti potongan mimpi buruk yang seharusnya kualami. Aku membaca semuanya dengan tangan gemetar, menyadari bahwa satu keputusan kecil telah memisahkanku dari trauma seumur hidup, atau bahkan kematian. Di tengah semua itu,
perasaan bersalah perlahan muncul. Mengapa aku yang diselamatkan? Mengapa bukan penumpang lain? Aku teringat wajah-wajah asing di ruang tunggu, orang-orang yang mungkin memiliki keluarga menunggu di rumah. Pikiran itu membuat dadaku sesak. Aku hidup, sementara mereka harus berjuang antara hidup dan mati. Rasa syukur bercampur dengan rasa bersalah yang sulit kujelaskan. Aku kembali membaca pesan di tisu itu, berulang kali, hingga lipatannya mulai usang. Kalimat itu kini terasa seperti suara yang berbicara langsung ke jiwaku. Tolong turun. Bukan perintah, bukan ancaman, melainkan permohonan. Seolah ia tahu, jika aku tetap melangkah masuk ke pesawat itu, tak akan ada kesempatan kedua. Dan mungkin, peringatan itu juga adalah cara baginya untuk menebus sesuatu yang tak sempat ia lakukan dulu. Dalam keheningan malam, aku mulai berbicara sendiri, seolah ia masih bisa mendengarku. Aku mengucapkan terima kasih, meski tak tahu kemana kata-kata itu pergi. Ada rasa hangat yang aneh setiap kali aku melakukannya, seperti beban di dadaku sedikit terangkat. Aku tidak tahu apakah ia roh, kenangan, atau bagian dari semesta yang memilih wujud manusia. Yang aku tahu, niatnya nyata. Aku menyadari satu hal penting. Sejak awal, firasat ganjil itu bukanlah ketakutan tanpa sebab. Itu adalah panggilan untuk lebih peka. Lebih mendengarkan intuisi yang sering kita abaikan demi logika dan rutinitas. Jika saat itu aku memilih mengabaikan bisikan kecil di hatiku, kisah ini mungkin tak pernah bisa kuceritakan. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke bandara, bukan untuk terbang, melainkan untuk berdiri sejenak di dekat gate tempat semuanya bermula. Aku memperhatikan pramugari-pramugari yang bertugas, satu persatu, berharap sekaligus takut melihat wajah yang sama. Namun yang kutemukan hanyalah senyum-senyum asing. Meski begitu, aku merasakan kehadiran yang tenang, seolah seseorang memastikan aku baik-baik saja. Di titik itulah aku menerima kenyataan sepenuhnya. Aku tidak perlu memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Tidak semua hal butuh penjelasan logis untuk menjadi nyata. Kadang, hidup diselamatkan oleh sesuatu yang melampaui pengetahuan kita. Dan mungkin, tugasku bukan mencari jawaban, melainkan menjaga hidup yang telah diselamatkan ini sebaik mungkin. Aku mulai menjalani hari-hari dengan cara berbeda. Lebih berhati-hati, lebih bersyukur, dan lebih berani mendengarkan suara hati. Setiap keputusan kecil kini terasa bermakna. Setiap langkah terasa seperti anugerah. Aku tahu, sejak hari itu, aku tidak hanya hidup untuk diriku sendiri, tapi juga membawa pesan yang hampir saja terlupakan. Karena kini aku mengerti satu hal yang menggetarkan jiwa. Di antara keramaian dunia, di saat logika tak lagi cukup, bisa saja ada seseorang yang datang hanya untuk menyelamatkanmu, lalu pergi tanpa meminta apapun. Dan mungkin, mereka yang pernah kehilangan segalanya, adalah mereka yang paling mengerti bagaimana cara menyelamatkan orang lain. Waktu terus berjalan, tetapi hari itu tak pernah benar-benar berlalu dari hidupku. Setiap detiknya masih terasa hidup di dalam ingatan, seperti luka yang tak berdarah namun meninggalkan bekas selamanya. Aku sering berpikir, seandainya aku mengabaikan perasaan ganjil sejak pagi itu, seandainya aku memilih logika sepenuhnya, mungkin namaku kini hanya menjadi angka dalam laporan kecelakaan. Kesadaran itu membuat setiap napas yang kuambil terasa lebih berat sekaligus lebih berharga. Aku mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kebetulan. Ada momen-momen tertentu di mana manusia dipaksa berhenti, mendengar, dan memilih. Hari itu adalah titik persimpanganku. Satu langkah ke depan akan membawaku ke dalam pesawat, satu langkah ke belakang membawaku kembali ke hidupku. Dan di antara dua langkah itu, sebuah bisikan pelan telah menentukan segalanya. Tisu kecil itu kini kusimpan rapi, bukan sebagai bukti, melainkan sebagai pengingat. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat bahwa ada peringatan yang datang bukan dalam bentuk teriakan, melainkan dalam bisikan. Tidak memaksa, tidak menjelaskan, hanya meminta untuk dipercaya. Dan kepercayaan itulah yang menyelamatkanku. Aku tak pernah lagi melihat pramugari itu. Tidak di bandara manapun, tidak dalam mimpi yang jelas. Namun anehnya, aku tak merasa ia benar-benar pergi. Ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang telah menyelesaikan tugasnya dan kini membiarkan aku melanjutkan hidup dengan cara yang baru. Tanpa rasa takut, tanpa penyesalan. Sejak saat itu, aku lebih peka terhadap hal-hal kecil. Perasaan tiba-tiba, dorongan untuk berhenti,
atau suara hati yang biasanya kuabaikan. Aku belajar bahwa tidak semua peringatan datang dengan logika, dan tidak semua bahaya datang dengan tanda yang jelas. Kadang, keselamatan justru datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Kisah ini mungkin terdengar mustahil bagi sebagian orang. Aku pun tak akan menyalahkan siapapun yang meragukannya. Namun aku adalah orang yang mengalaminya. Aku yang merasakan tatapan itu, mendengar bisikan itu, dan memilih untuk turun. Dan aku yang kini masih hidup untuk menceritakannya. Ada malam-malam tertentu di mana aku terbangun dengan dada sesak, membayangkan bagaimana jadinya jika aku tetap duduk di kursi pesawat itu. Aku membayangkan kepanikan, teriakan, dan ketidakpastian di udara. Lalu aku membuka mata, menyadari bahwa semua itu hanya bayangan, karena aku diberi kesempatan untuk tetap berada di sini. Aku percaya, mungkin ada orang-orang yang pernah kehilangan segalanya, namun masih menyimpan satu tugas terakhir, menyelamatkan orang lain agar tragedi itu tak terulang sepenuhnya. Jika benar demikian, maka pramugari itu bukan sekadar bagian dari masa lalu, melainkan penjaga di antara dua kemungkinan, hidup dan mati. Kini setiap kali mendengar pengumuman boarding, aku tak lagi hanya melihatnya sebagai panggilan penerbangan. Aku mendengarnya sebagai pengingat bahwa setiap perjalanan membawa pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Hidup terlalu berharga untuk dijalani tanpa mendengarkan apa yang berbisik dari dalam. Dan jika suatu hari kamu berada di tempat ramai, di tengah rutinitas yang tampak biasa, lalu tiba-tiba hatimu berkata, berhenti. Mungkin itu bukan rasa takut. Mungkin itu adalah peringatan. Seperti yang kudengar hari itu. Sebuah bisikan pelan yang menyelamatkan hidupku, dan mengubah segalanya selamanya. Beberapa minggu setelah semua kejadian itu, hidupku perlahan kembali berjalan. Rutinitas kembali menuntut perhatian, pekerjaan kembali menumpuk, dan orang-orang di sekitarku mulai melupakan berita kecelakaan pesawat yang sempat menghebohkan. Namun bagiku, waktu seperti berhenti di satu titik. Ada bagian dari diriku yang tertinggal di bandara hari itu. Di depan pintu boarding tempat seorang pramugari membisikkan peringatan yang menyelamatkan hidupku. Aku menyadari satu hal yang tak pernah benar-benar kupikirkan sebelumnya. Namaku tidak pernah tercatat sebagai korban, karena aku tidak pernah naik. Dalam laporan resmi, aku hanyalah penumpang yang membatalkan penerbangan. Tidak ada catatan dramatis. Tidak ada cerita heroik. Padahal di balik itu, ada kisah yang tak tertulis. Kisah tentang hidup yang hampir terhapus sebelum sempat tercatat. Aku kembali membuka berita lama tentang kecelakaan pesawat bertahun-tahun silam. Kali ini kubaca dengan lebih teliti, lebih pelan. Di sana tertulis nama-nama kru yang gugur. Salah satunya adalah pramugari yang wajahnya tak pernah bisa kulupakan. Namanya sederhana, tidak terkenal. Namun bagiku, nama itu kini memiliki arti yang jauh lebih besar dari sekadar huruf di layar. Aku membayangkan bagaimana hidupnya berakhir hari itu. Bagaimana ia mungkin berdiri di lorong pesawat yang sama, melayani penumpang dengan senyum profesional, tanpa tahu bahwa itu adalah penerbangan terakhirnya. Dan aku bertanya dalam hati, apakah pada saat-saat terakhirnya, ia berharap bisa memperingatkan seseorang. Seseorang seperti diriku. Pikiran itu membuat dadaku terasa sesak. Jika benar kehadirannya adalah sisa dari janji yang tak terpenuhi, maka aku adalah saksi hidup dari keberaniannya. Ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tapi ia menyelamatkanku. Dan mungkin, itu sudah cukup baginya untuk pergi dengan tenang. Aku mulai memahami bahwa tidak semua pahlawan dikenang dengan patung atau upacara. Ada yang hadir sebentar, berbisik pelan, lalu menghilang selamanya. Tanpa sorotan, tanpa pujian. Namun dampaknya bertahan seumur hidup orang yang diselamatkannya. Sejak saat itu, setiap kali aku bertemu orang baru, aku bertanya dalam hati, berapa banyak dari mereka yang masih hidup karena peringatan kecil yang pernah mereka dengar, dan memilih untuk mereka ikuti? Dunia ini mungkin dipenuhi oleh kisah-kisah seperti itu. Hanya saja tidak semua orang cukup beruntung untuk menyadarinya. Aku tak pernah lagi mencoba mencari penjelasan logis tentang apa yang terjadi. Ada hal-hal yang tidak dimaksudkan untuk dipahami, hanya untuk diterima. Aku menerima bahwa hidupku hari ini adalah kelanjutan dari keputusan yang hampir tak kuambil. Dan itu membuatku lebih berhati-hati dalam setiap langkah. Jika kisah ini terdengar berlebihan, aku mengerti. Namun aku tidak menulisnya untuk meyakinkan siapapun. Aku menulisnya agar satu hal tidak hilang. Peringatan bisa datang dalam bentuk paling sederhana,
dari orang yang paling tak terduga. Dan terkadang, hidup kita bergantung pada apakah kita mau berhenti dan mendengarkannya. Karena sampai hari ini, aku masih hidup tanpa pernah benar-benar tahu bagaimana caranya aku diselamatkan. Yang aku tahu hanya satu, ada nama yang tak pernah tercetak di tiketku, tak pernah tercantum di manifest penumpang hari itu. Namun namanya terukir selamanya dalam hidupku. Dan setiap kali aku melangkah pergi, aku melangkah membawa hidup yang pernah hampir hilang, lalu dikembalikan kepadaku. Aku pikir kisah ini telah berakhir. Bahwa yang tersisa hanyalah kenangan dan rasa syukur yang akan kupikul seumur hidup. Namun aku keliru. Beberapa bulan setelah kejadian itu, sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim tiba di rumahku. Tidak ada alamat pengirim, tidak ada cap resmi. Hanya namaku tertulis rapi di bagian depan. Sejak melihatnya, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Seolah tubuhku mengenali sesuatu sebelum pikiranku sempat memahami. Di dalam amplop itu terdapat sebuah flash disk kecil dan secari kertas tanpa tanda tangan. Tulisan di kertas itu membuat napasku tertahan. Kamu harus melihat ini. Sendirian. Tanganku bergetar hebat. Kalimat itu mengingatkanku pada tisu yang pernah menyelamatkan hidupku. Gaya bahasanya sama. Sing. Mendesak. Seolah ditulis oleh seseorang yang tahu betul bahwa waktu selalu terbatas. Malam itu juga, aku menyalakan laptop dan menancapkan flash disk tersebut. Di dalamnya hanya ada satu file video, diberi nama tanggal penerbanganku, tanggal yang seharusnya biasa, namun telah mengubah segalanya. Aku ragu beberapa detik sebelum menekan tombol putar. Naluriku berteriak agar aku berhenti, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Video itu adalah rekaman CCTV bandara dari sudut pintu boarding. Kualitasnya sedikit buram, namun jelas menunjukkan antrean penumpang, petugas, dan awak kabin. Aku melihat diriku sendiri berjalan mendekat, lalu berhenti sejenak. Dadaku berdegup kencang. Kamera merekam setiap detik dengan kejam, tanpa emosi, tanpa tafsir. Lalu sesuatu yang membuat darahku membeku muncul di layar. Di saat seorang pramugari menyelipkan tisu ke tanganku, kamera tidak merekam siapapun berdiri di hadapanku. Tanganku terlihat bergerak sendiri, seolah menerima sesuatu dari udara kosong. Penumpang di belakangku tetap berjalan, tak menunjukkan reaksi apapun. Tidak ada sosok perempuan itu. Tidak ada siapa-siapa. Aku menghentikan video dan menutup wajahku dengan kedua tangan. Tubuhku gemetar hebat. Jika kamera tidak merekamnya, maka satu-satunya tempat ia benar-benar ada, adalah di hadapanku saja. Di dunia kecil yang hanya dibuka untukku. Kesadaran itu jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah kubayangkan sebelumnya. Video itu berlanjut hingga momen aku memanggil awak kabin dan akhirnya turun dari pesawat. Setelah aku keluar dari frame, kamera tetap merekam pintu boarding yang kosong. Namun tepat sebelum video berakhir, ada satu detail terakhir yang nyaris tak terlihat. Selembar tisu jatuh ke lantai, lalu perlahan terlipat sendiri karena hembusan udara dari luar. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar. Semua pertanyaan yang selama ini menggantung kini mendapat jawaban yang tak pernah kuminta. Ia bukan halusinasi. Bukan kebetulan. Bukan ingatan yang salah. Ia adalah sesuatu yang memilih untuk muncul. Hanya sekali, untuk memastikan aku tidak berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Sejak malam itu, aku berhenti mencari penjelasan. Aku mengerti, tidak semua kebenaran dimaksudkan untuk disebarkan. Beberapa hanya dititipkan kepada orang-orang tertentu, sebagai beban sekaligus anugerah. Aku hidup, dan itu cukup. Apapun yang terjadi di baliknya, biarlah tetap menjadi rahasia antara aku dan dia. Namun jika ada satu hal yang ingin kusampaikan kepada siapapun yang membaca kisah ini, hanya satu. Jika suatu hari seseorang memperingatkanmu tanpa alasan yang jelas, dan hatimu terasa bergetar, berhentilah sejenak. Dengarkan. Karena bisa jadi, peringatan itu datang dari mereka yang sudah pernah terlambat, dan tak ingin kamu mengulang nasib yang sama. Sejak rekaman itu kutonton, ada sesuatu yang berubah dalam diriku, dan juga di sekitarku. Aku masih menjalani hidup yang sama di permukaan, bekerja, berbicara dengan orang-orang, tertawa di waktu yang tepat. Namun di balik semua itu, ada kesadaran baru yang terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Kesadaran bahwa dunia yang kulihat mungkin bukan satu-satunya yang ada, dan bahwa ada hal-hal yang bisa muncul, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Beberapa hari setelah kejadian flash disk itu,
Aku mulai mengalami hal-hal kecil yang sulit dijelaskan. Bukan penampakan, bukan suara keras, melainkan firasat yang datang tiba-tiba. Dorongan untuk menunda perjalanan. Keinginan mendadak untuk mengambil